Teman-teman, kemarin gue akhirnya mengikuti yang lagi tren sekarang, yaitu gue harus isoman. Sampai ada meme yang bilang bahwa semua akan isoman pada waktunya. Isoman kok ngetren. Yang pertama kali gue rasain adalah waktu itu ngantuk sama lapar. Besokannya masih nggak apa-apa. Malamnya gue demam. Kita semua udah booster dulu nih. Orang-orang jadul nih, ketahuan nih orang jadul. Orang jadul, orang jadul. Halo teman-teman, ketemu lagi nih di Gahar Project. Ya, kita seperti biasa bahasannya adalah obrolan Orang kantoran. Masih inget ya? Gue Kang Dezet, Bang ada Coki, Om Joy. kita kembali lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini setelah kita kemarin sempat istirahat dulu. Istirahatnya kenapa sih istirahatnya? Lama Gitu. banget istirahatnya sih. Itu dia yang gue mau Ada ceritain cerita nih pasti nih. Gue harus cerita sih, tapi ini juga selain cerita juga mungkin bisa buat referensi atau ya buat teman-teman di sini, juga. buat teman-teman yang nonton juga gitu ya. Kenapa sih kita sempat kemarin itu sempat vakum syuting, tapi alhamdulillahnya sih channel Gaharnya ada yang naik terus ya. Naik terus. Ada yang naik terus ya, tapi sesi syuting obrolannya kita sempat vakum dulu kemarin beberapa saat. Karena itu tadi kita seperti tren yang lagi sekarang ini lagi ngetren nih. Kerja enggak. Kerja enggak. Lagi ngetren nih, padahal Kerjain. Dikerjain. Lo kali dikerjain. Iya, di PJJ tuh anak-anak kalau belajar online tuh di rumah dikerjain bener gitu. Iya. Kerja. Aduh, nah jadi gue mau ngaku dulu nih, tapi mungkin teman-teman juga bertanya. Jadi kemarin itu gue pengakuan. Jadi kalau pengakuan harusnya ada tulisannya di sini gitu. Tapi bukan pengakuan macam yang binary option, bukan ya? Bukan. Oh iya. Lagi seru juga tuh Itu topiknya. lagi seru Nanti tuh. tunggu, kita juga bakal ada kok kayak gitu tuh. Nanti kita ceritain pelajari. tuh. Kita pelajari dulu nanti, biar nggak salah-salah ngomong. Ya. Jadi kemarin itu gue waktu yang pertama kali itu, waktu itu padahal kita lagi ngobrol, dia nih habis booster ya? Iya, habis booster. Nah, Nggak lama malah gue denger lu habis booster juga kan? betul. Nah itu dia, kaget gue tuh gue tuh. nggak tahu apa memang efek booster, tapi ada beberapa orang sih yang bilang bahwa itu adalah efek booster juga gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, kemarin gue akhirnya mengikuti yang lagi tren sekarang, yaitu gue harus isoman. Isoman kok ngetren gitu tuh ya. Tapi emang bener sih. Sampai ada meme yang bilang bahwa semua akan isoman pada waktunya. Ya nggak tahu ya, tapi jangan sampailah ya. Intinya adalah kemarin itu, jadi setelah tadi ya balik lagi setelah gue booster, gue hari Sabtu booster. Hari Sabtu booster, yang pertama kali gue rasain adalah waktu itu ngantuk sama lapar. Tahu bener nggak? Sama nggak sama lu tuh? Iya, lapar ngantuk tuh. Kayaknya udah pasti tuh. Udah pasti ya. Lapar ngantuk tuh hari Sabtu. Gue sih kalau gue habis booster itu gue nggak lapar sih. Laparnya ya normal lah. Tapi ngantuk iya. Nah, berarti Terus badan kayak relax ya, kayak lemes gitu, lemes. lemes sampai fly. Nah, iya, fly kali ya. Tapi emang bukannya begitu. Habis makan tuh ngantuk. Nah, Nah, itu gue kayak nggak makan. Gue nggak makan. Gue pas Oh, lagi iya. pulang kan panas tuh kan lagi pulang. Itu juga gue dadakan dikabarin sama kawan. Katanya, Cok, ini ada vaksin Pfizer. Nah, itu juga ini lucu juga no. Sekarang orang-orang tuh kan pada banyak kan kalau ada Pfizer udah datang ke sana gitu. Gue pengen vaksin karena gue pengen yang Pfizer. Padahal sebetulnya katanya sih emang ya sama aja, yang udah AstraZeneca apa Pfizer sama aja sih. Kalau kebetulan dapatnya itu ya bagus juga. Karena kita kan juga dukung pemerintah Ya, juga supaya betul. lebih cepat semua di booster gitu kan. ya. Tapi gue kebetulan kemarin juga teman ngasih tahu, Cok, ini ada Pfizer, lo kalau lagi sehat booster aja gitu. Ya udah, gue dateng lah. Pulang panas tuh, gue, aduh panas, keringetan dah. Tapi kok gue dibilang katanya ini, tapi badan kayak langsung relax gitu tuh, sampai rumah kena kipas, tidur lah gue. Bangun agak relax gitu badan lah yang tadi bilang, entah fly apa gitu, relax gitu. Masih sakit sini bekas suntikan tapi relax. Gue tidur lagi. Besokannya masih nggak apa-apa. Malamnya gue demam.
Oh, sempat demam juga? Sempat demam. Oh. Jadi hari kedua malah demamnya. Hari kedua. Gue panas dingin. Yang waktu itu lo bilang ada yang sakit di rumah itu lo berarti? Itu sempat bilang di rumah lagi pada kurang sehat nih. Enggak juga. Bukan Itu beda. Oh, beda. Itu cuma kayak pusing-pusing biasa. Oh. Minum obat terus sorenya udah oke gitu. Tapi ini kemarin tuh gue bener-bener tuh gue demam malam, pagi minum obat lagi, sore baru mendingan. Nah itulah cerita gue kemarin booster. Sekarang kita lanjut lagi nih. Oke, balik lagi. Jadi pada dasarnya kita semua udah booster dulu nih. Iya. Itu dulu kita disclaimer dulu ya. Paling teman-teman. Paling pertama, kedua, tiga nih. Jadi kita disclaimer dulu bahwa kita semua sudah booster, alhamdulillah, demi mendukung program pemerintah juga. Teman-teman yang belum, coba cek aplikasinya, lihat deh, udah ada kok di situ list daerahnya atau daftar tempat boosternya di mana aja. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan gue kemarin abis booster itu, kenapa ini? Gue tiba-tiba dengar kabar lo tuh kena juga, akhirnya kenapa gitu? Kok abis booster malah kena nih? Ceritain, coba ceritain nih ke agak unik tuh ya, abis booster malah kena. Tapi kalau dosisnya nggak pas, apa? Nggak tahu juga. Apa kalau nggak dikasih bubur kacang hijau kalau abis vaksin? Itu kayaknya ambil darah. Salah ya? Telur putih. Ya, orang-orang jadul nih, ketahuan nih orang jadul. Orang jadul. Dulu abis vaksin dikasihnya gituan. telur rebus. Aduh. Jadi kalau kita tarik ke belakang juga memang mostly kan informasinya kalau habis vaksin, ya booster juga kan vaksin namanya ya. Itu memang ada gejala gitu ya tadi ya, badan sakit lah, nggak enak badan, sumeng, ngantuk, lemas dan lain sebagainya. Sama, gue juga kemarin gitu. Jadi hari Sabtu tadi gue booster, pulang lapar sama ngantuk. Hari Minggu badan pegel-pegel kayak orang habis apa ya, kayak udah habis kerja seharian terus capek, terus bangun tidur kan badan pada ngilu-ngilu pegel-pegel. Nah itu gue kejadian di hari Minggu. Hari Minggu ya udah gue bawa tidur aja lah, gue bawa istirahat terus. Hari Senin gue udah mulai WFH biasa. Nah setelah Senin malam atau alias Selasa dini hari tuh, mungkin jam 2-an lah gitu, gue kok meriangnya benar-benar meriang sejadi-jadinya meriang. Padahal sebelum itu gue nggak ada batuk pilek, nggak ada. Kecapean juga enggak, ya biasalah kita kerja nggak terlalu lelah banget gitu ya. Itu kejadian tuh Selasa dini hari, gue demam tinggi, gue coba tensi apa namanya itu? Apa? Cek suhu itu 38, something lah. Tapi bukan cek suhu sekarang udah tembak-tembak gitu. Gue masih yang mau dicekin. Oh iya, Kelihatannya beda. Kelihatannya beda. Lebih real. Itu gue cek, ya udah akhirnya gue pikir ya udahlah ini efek booster kali. Gue masih berpikirnya ke situ, bro. Efek booster kali, ya udah gue cari paracetamol di rumah, gue minum seperti biasa lah, yang biasa gue minum aja. Kalau demam minum apa gitu. Terus gue Eva biasa kerja, kok makin siang pala cenut-cenut nih. Wah, ini kok ajaib nih, mulai cenut-cenut. Gue ikutin aja terus tuh sampai akhirnya jam menjelang asar gue nggak kuat, gue izin deh sama bos gue. Udahlah, gue nggak kuat, gue minta mau early check out, sign out, gue mau istirahat. Padahal itu WFH tuh ya. WFH. Tapi juga karena pusing gitu. Karena udah senut-senut, minum obat sakit kepala udah, minum paracetamol udah, nggak hilang. Demam ya turun sedikit gitu. Anak gue yang nomor 2 tuh ternyata demam juga, tapi nggak ada gejala batuk pilek, nggak ada dia. Tiba-tiba aja badannya hangat. Kalau biasanya anak-anak kalau demam tuh lemes gitu, dia enggak, biasa aja. Dia kebetulan dia usianya belum usia dapat booster ya, masih di bawah 17. Tapi ya udahlah. Akhirnya malamnya gue putusin untuk ke dokter. Gue ke IGD karena yang cepat aja kan, ke IGD tuh jam habis isya lah. IGD ya prosedur di rumah sakit, Pak, sebelum masuk ke IGD Bapak antigen dulu, Pak. Antigen. Udah gue ikutin deh tuh. 4-4-nya dong tuh. 4-4-nya. Lumayan tuh. Lumayan. Feeling gue sih sudah mengatakan di hati gue bahwa ini pasti gue positif karena kondisi gue lagi demam. Iya. Anak gue juga lagi demam yang nomor 2 itu. Ya rata-rata gitu sih sekarang. Pokoknya semua yang demam pokoknya begitu antigen atau PCR apalagi biasanya kena. Betul. Biasanya. Akhirnya gue ikutin, bener. Tunggu sekitar 20 menit keluar hasilnya. Jadi gue dan yang nomor 2 itu karena demam,
positif antigennya. Nah, istri sama anak yang nomor 1 negatif. Nah, negatif. Karena dia nggak ada gejala. Berdua ini nggak ada gejala. Ya udah, periksa dokter, cek. Ya biasalah interview ya, tanya-tanya. Tapi juga dokter cuman stetoskop dengerin. Nggak, tensi gue normal. Tensi gue agak rendah waktu itu. Karena mungkin karena demam ya, sakit kepala. Ya. Tensi rendah, tapi cek dokter, tanya. Dia cuma interview, ya udah Pak, ini gejala ringan. Udah Bapak, lebih baik Bapak PCR aja. Ya udah, gue ikut aja ya kan, prosedurnya di rumah sakit kita ikutin aja. Nggak usah ngelawan dah, udah pasrah juga gitu kan, udah sakit. PCR lah. Berkurang apa bertambah? Apanya nih? Yang kena jadinya. Nah itu, PCR akhirnya kita berempat PCR. Begitu keluar hasilnya, besoknya. Besoknya 8 jam kalau nggak salah. Gitu. Dari labnya tuh bilang 8 jam. Ya udah kita pulang. Tapi walaupun kalau gua sih ya sama yang nomor 2 tuh udah feel-nya pasti udah positif lah karena kita demam kan, walaupun tidak ada batuk pilek. Besok paginya terima di WhatsApp, kalau zaman udah canggih sekarang, lab WhatsApp. Pagi-pagi melek mata cep. Oke, gue positif gitu kan. Gitu. Anak gue yang nomor 2 positif, istri gue yang kaget. Bah, jadi kok gue positif juga. Jadi nggak ada gejala sama sekali. Malah jadi semuanya sekeluarga positif. Akhirnya sudah fix berempat. Jadi yang 2 tidak ada gejala, yang 2 demam, itu akhirnya semuanya positif. Itu di hari hari Rabu. Ya udah akhirnya kita putuskan isoman lah ya, sesuai prosedurnya yang dari pemerintah juga kan. Jadi setiap kali kita dinyatakan positif itu mungkin sekedar informasi juga ya bro ya. Kalau dinyatakan positif, peduli lindungi kita blacklist bro, jadi hitam. Jadi langsung hitam. Dan terima notifikasi dari WA dari Kementerian Kesehatan. Jadi Anda harus isoman, dalalala. Di bawahnya dikasih link untuk itu telemedicine. Apa tuh? Telemedicine itu jadi kita konsultasi dengan dokter, ya teman-teman konsultasi dengan dokter tapi via WA, via online. Bukan WA juga sih, lewat handphone. Jadi kita konsultasinya sama dokter. Biayanya nggak mahal. Biayanya macam-macam, ada yang cuma 7.000, ada yang 10.000, ada 15.000. Tapi itu biayanya sekali konsultasi. Tapi berarti biaya juga dong ya. Kalau kita kena COVID berarti biaya juga ya. Biaya untuk konsultasi. Nah, yang hebatnya biaya konsultasi yang 5.000 atau 7.000 itu kita dapat voucher free dari Kemenkes itu. Jadi ada keywordnya apa, masukkan keyword itu dan free konsultasi. Free konsultasi. Tapi cukup responsif dan kita bisa pilih dokternya bro. Dokternya tuh ada yang mulai dari prakteknya baru 1 tahun sampai yang 10-15 tahun ada di situ list dokternya. Boleh. Tinggal lu pilih. Ya lo tahu lah gue pasti pilih yang mana ya. Yang cantik dong. Bukan senior junior ya kalau dilihat yang mukanya ini, wah ini boleh nih. Boleh nih kan. Pilih sakit. Paling nggak kalau misalnya cantik kan kita juga lebih lebih senang hati. Senang kan bikin nggak COVID. Naikin imun. Naikin imun. Sakit mau nggak sakit tetap ya. Tetap aja. Ya udah gue ikutin deh, gue pengen tahu juga yang namanya konsultasi telemedicine itu kayak apa gitu ya. Akhirnya kita ikutin. Nah, alhamdulillahnya itu juga surprise juga tuh. Obatnya gratis bro. Obatnya gratis juga. Jadi begitu konsultasi ya biasa dia nanya bapak gejala apa ini dan lain sebagainya gitu ya. Terus dia ya udah Pak, ini saya buatin resep, nanti bapak tunggu aja di rumah. Oke. Gue penasaran tuh, gue ikutin bener-bener. Jadi kita dikasih resep sama dia dan otomatis link tuh sama Kimia Farma terdekat dari rumah. Gitu. Jadi link, jadi lu tinggal pilih Kimia Farma terdekat di mana, udah tinggal pilih. Besokannya obat dikirim. Langsung. Jadi setelah konfirmasi ini, besok lu terima obatnya kapan? Pagi. Gua konsultasi pagi, terima obatnya besok pagi lagi. Jadi 1 hari. Jam 9. Ya, kira-kira jam segitu. Tergantung kalau lo konsultasinya sore ya mungkin agak siang. Nah, yang gue jadi pertanyaan gini, apa bedanya? Kan sekarang kan ada yang isoman itu harus di hotel, ada yang isoman yang di yang dari pemerintah, Wisma Atlet. Nah, sama yang di rumah itu gimana? Nah, oke. Kalau gue perhatiin, kalau yang Wisma Atlet itu kayaknya itu masa lalu, masa zamannya si Delta. Kayaknya ya, karena gue perhatiin yang sekarang ini, ya benar sih yang orang-orang bilang
Omicron itu tidak sedahsyat Delta karena bisa dibilang mungkin ya seperti selayaknya lo selama lo hidup pasti kan lo ada ngerasain yang namanya sakit kepala, Ya, flu, meriang-meriang dikit, lo minum obat waru, kurang lebih sama bro. Jadi yang si Omicron ini memang menyebarnya luasnya cepat penyebarannya, tapi gejalanya itu tidak seberat yang dulu. Kalau dulu sampai sesak nafas, sampai gimana gitu ya. Yang ini enggak. Nah, jadi dan pemerintah pun dari aplikasi Peduli Lindungi itu dia menyarankan hanya untuk isoman, dan isoman itu bebas. Oh, bebas. Kalau mungkin lo ada rezeki mau di hotel supaya orang rumah yang lain nggak ketularan, fine, nggak apa-apa. Terus sama yang kalau misalnya, gue pikir kan kalau dulu ya katanya begitu kena COVID itu katanya kita dicek dulu rumahnya didatengin apa, terus dicek rumahnya memadai nggak untuk isoman mandiri, untuk isoman ya benar-benar mandiri di rumah gitu. Yang ini enggak. Ini kalau sekarang enggak. Oh. Jadi sekarang nggak begitu lagi tuh. Semua betul. Yang sekarang enggak. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah ngalamin juga bisa sharing ya, bisa sharing di bawah. Jadi semuanya itu memang sudah terkondisikan dan aplikasi tadi kan kita blacklist tuh dihitemin. Jadi kita nggak bisa kemana-mana tuh. Di mana-mana sekarang pakai aplikasi Peduli Lindungi, mau masuk mall aja kayak aplikasi. Tapi karena sudah di blacklist, jadi blacklist tuh bener-bener warnanya hitam tuh, ada garis hitam. Gue juga wih gila, gue di blacklist sama aplikasi. Gokil. Berarti lu kalau misalnya ke mall apa nggak boleh tuh udah langsung. Nggak bisa karena nggak keluar scan QR-nya. Nggak bisa scan. Akhirnya itu ya udah, akhirnya kita putuskan isoman di rumah dan bersamaan dengan itu kebetulan banget gue nonton berita sekarang itu rupanya untuk supaya dia nggak di blacklist nggak perlu lu ada hasil PCR negatif. Loh, jadi gimana supaya nggak? Jadi otomatis 10 hari itu memang sudah SOP-nya dari dokter pun gitu. Memang si Omicron ini 10 hari itu diklaim virusnya selesai, mati. Walaupun lo belum PCR lagi? Walaupun lo belum PCR lagi. Jadi aplikasi sudah hijau, supaya mungkin orang juga bisa beraktivitas, mungkin yang harus kerja gitu kan, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat juga ya, yang nggak bisa beraktivitas, akhirnya ya udah. Jadi memang 10 hari selesai. Nah cuman gue setelah 10 hari itu kan ya udahlah, karena merasa udah hari ke-8 gue sudah tidak ada gejala. Jadi selama 8 hari itu, nah itu juga agak unik. Memang ada siklusnya kayaknya. Selama 10 hari itu, gue hari pertama tadi demam, sakit kepala gitu ya. Hari ke-3 atau ke-4 gatal tenggorokan. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Anak gue yang nomor 2 itu bersin. Tapi gue cuma gatal, nggak sampai batuk. Anak gue yang nomor 1 batuk. Jadi beda-beda. Tapi siklusnya dalam 10 hari itu ada demam, ada badan sakit, ada sakit kepala, ada batuk, gatal tenggorokan, ada bersin. Oh, jadi ganti-gantian tuh. Tiap orang beda-beda tuh. Tapi beda-beda, semua. tapi semuanya kena. Entah duluan mang mana nggak tahu. Dan ini gue karena gue berempat satu rumah, jadi gue coba analisa. Oh iya, lu begini. Oh dia begitu. Tapi semua ada rata. Ada yang gatal sampai batuk, ada yang gatal doang. Gue sehari tuh gatalnya tuh kayak kita kebanyakan ngerokok gimana sih? Kalau kita seharian ngerokok mulu atau 2 hari yang begadang, kurang tidur kan gatal. Iya. Kayak gitu. Berarti umur nggak bohong. Umur nggak bohong. Nggak bohong. Iya lah. Balik lagi ke situ ya. Iya. Jadi Ada beneran. beda makanya gimana sih bos? Jadi kayak gitu akhirnya ya udah. Tapi makan minum nggak masalah. Nah, makan hari ke-1, ke-2 itu rasa aneh, hambar. Oh gitu. Hambar. Nafsu makan ada sedikit, tapi rasa tuh aneh. Lo minum air putih kayak minum air mentah. Oh gitu. Kayak nggak enak deh. Padahal air yang itulah ya, gitu ya, yang belum sponsorin kita itu. Oh iya. Kapan ditunggu sponsornya emang? Ya, itu air itu galonan gitu, tapi kok rasanya kayak air mentah gitu, kayak air belum dimasak. Tapi ya sudahlah, gue coba. Tapi itu benar-benar 2 hari hilang. Nah dari abis 2 hari itu rasa mulai kembali, makan sudah mulai normal. Istri gue sempat kalau yang dulu anosmia. Istri gue sempat hilang penciuman. Oh gitu. 2 hari kalau nggak salah. Abis itu udah normal lagi. Jadi memang berarti cepet deh kalau sekarang. Cepet. Jadi kalau dulu kan mungkin anosmia berhari-hari ya. Iya. Kalau dengar teman-teman dulu yang sempat si varian Delta tuh gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah 10 hari itu diklaim memang hilang tuh benar-benar hilang. Gua hari ke-8 gejala sudah
sudah tidak ada, batuk pilek demam itu sudah nggak ada, cuman mungkin karena masih recovery, masih agak sedikit lemes. Lemes, sudah selesai tes PCR, ternyata hasilnya masih positif. Coba konsul lagi, coba Pak nanti hari ke-14. Gue extend tuh, gue tambah 1 hari, hari ke-15 PCR lagi. Hari ke-10 itu pas kita PCR berempat, yang lolos cuman 1. Yang ketiga masih positif. Yang ketiga, aduh, hari ke-14 ke-15 kita bertiga tes lagi, masih positif juga ya. Masih positif juga. Jadi sebetulnya kalau kemarin kita bahas Omikron bikin sakit kepala, akhirnya bikin sakit kepala juga karena kita kagak negatif-negatif nih. Nah, ngomong-ngomong yang tadi tuh, lo setiap PCR sama antigen itu biaya sendiri. Ya, kebetulan karena dari kantor ada asuransi tercover, jadi kita tercover 90%, 10%-nya kita bayar sendiri. Berarti kalau masyarakat umum itu berarti bener-bener bayar sendiri dong? Bener-bener bayar sendiri, betul. Tapi kalau juga tuh ya. kebetulan asisten rumah tangga yang di rumah juga kan akhirnya gue liburin tuh. Karena ini gue minta dia tes gitu antigen, ART. Dia pakai BPJS, nggak bayar sih, alhamdulillahnya memang cukup bagus tuh BPJS. Jadi dia ke puskesmas, nggak bayar. Jadi dan ya itu tadi obat pun gratis kan, kalau kita sampai sakit, telemedicine itu obatnya gratis. Obatnya gratis, jadi dikasih. Ini kayak Zoom gitu ya, kita konsultasi chatbot aja. Chatbot gitu. Jadi dokternya juga ngechat di situ. Jadi kayak kita WA aja, cuman lewat aplikasi web. Nah itu jadi 10 hari, akhirnya 15 hari PCR nggak juga positif, ya udahlah, sakit kepala juga tuh kan. Aduh, ini dia ternyata yang Omikron bikin sakit kepala. Apalagi kalau yang kerjanya tuh bukannya gajian tiap bulan. Nah, kalau yang kayak pebisnis itu kan benar-benar tambah sakit kepala. Bayar cicilan tetap soalnya. Iya, itu dia. Yang bikin kangen gas ya kan gitu. Itu waduh, mau kesini nggak bisa ya kan. Iya. Ini tapi ya itu mungkin karena tadi sudah diklaim bahwa 10 hari itu selesai periode ininya, inkubasinya, sehingga pemerintah kan akhirnya memutuskan tuh si aplikasi Peduli Lindungi itu di hari ke-10 sudah hijau. Walaupun mungkin hasilnya masih positif ya. Solusinya waktu itu kemarin gua akhirnya ke dokter deh, konsultasi, tanya-tanya, "Dok, ini gimana?" Dokternya juga menyatakan bahwa memang itu tadi periode 10 hari itu memang sudah diklaim virusnya sudah mati. Dan sudah bisa beraktivitas lagi kalau memang tidak ada gejala sama sekali. Alhamdulillah gue sekeluarga itu tidak ada gejala. Akhirnya minta surat rekomendasi dari dokter. Jadi kenapa masih positif? Yaitu semacam sisa-sisa residu lah, ibaratnya kalau kita nembakin pistol tuh ada kotorannya di selongsongnya. Nah, residu-residu itu yang masih nempel di dalam saluran pernapasan. Jadi pas dicek, ini masih ada, tapi bisa dibilang apa ya, bahasa gampangnya mungkin bangkai virus kali ya. Iya. Masih ada sisa-sisanya gitu. Bener. Berarti di Indonesia masih bagus ya. Jadi 10 hari itu dianggap selesai gitu. Gue cuma bingung nih kalau misalnya kita jalan ke luar negeri. Kebetulan kan dari keluarga ada yang di travel juga gitu kan. Nah, itu tamu kita ke luar negeri, begitu sampai di sana dia juga bolak-balik sama tuh. Kok PCR masih positif, sehingga dia juga nggak bisa terbang kan balik ke Indonesia. Iya. Itu masih berlaku tuh? Nggak tahu deh. Mungkin bisa jadi masih, karena kan di sana ya patokannya PCR kan. Iya. Nah, kecuali kalau emang di penerbangan seluruh dunia udah bebas, nggak usah pakai PCR lagi baru gitu. Soalnya itu kan kalau PCR gitu, sekarang lo ada teman kita yang di sana sampai 1,5 bulan di luar negeri, cuma gara-gara kayak begitu. Bapaknya negatif, anaknya masih positif. Gantian, ntar begitu gantian. Terus sampai 1,5 bulan. Sementara dia harus nginep di hotel di luar negeri. Waduh. Kan lumayan tuh. Itu bisa duitnya kalau disponsorin ke sini nih, kegar. Udah lumayan, kita tayang mulu nih ntar. Tayang terus ini bisa ngeri juga ya. Tapi ya alhamdulillahnya sih tadi ya, mudah-mudahan aturannya nggak berubah-berubah ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang aktivitasnya harian mungkin terasa banget gitu kan, terhalang nggak bisa aktivitas dan lain sebagainya. Tapi tadi dokternya juga bisa mengklaim seperti itu ya, tapi itu dengan syarat tidak ada gejala, tidak ada komorbid juga ya. Nggak ada komorbid. Karena ada satu teman juga, dia fisik sudah normal, tapi karena dia punya komorbid, dokter nggak mau kasih rekomendasi. Oh gitu. Ya. Jadi harus benar-benar sampai PCR-nya benar-benar tuh Bapak bersih, sehat.
PCR-nya negatif dan kondisi sudah bisa bekerja. Nah, itu dokter nggak mau. Jadi kalau masih ada gejala atau mungkin masih punya komorbid gitu ya, penyakit bawaan, ya itu akan diobati dulu penyakitnya itu sampai benar-benar hilang gejalanya, baru tes lagi, baru dokter, kalaupun misalnya hasil tesnya masih positif ya baru mungkin dokter, yang nggak tahu kebijakan dari dokter lah ya, dokter yang lebih paham pasiennya, dia mau kasih rekomendasi untuk aktivitas atau enggak gitu. Nah, Wah, seru nih. Pakai surat dokter akhirnya, udah pakai surat jalan gua akhirnya nih. Surat jalan. Kalau nggak bisa kesini. Walaupun dalam hati memang nggak tenang ya, agak-agak khawatir gitu lihat hasil, tapi ya anyway. Ngingetin aja ke teman-teman ya, balik lagi prokes tetap dijaga, jaga jarak, jangan lupa olahraga, olahraga, jaga stamina, yang penting mah minum vitamin deh. Oh iya tuh benar. Jangan lupa minimal kalau misalnya ini mungkin madu ya. Iya madu, Herbal, vitamin C lah yang paling gampang, betul. Nah itu teman-teman jangan lupa itu, jaga kesehatan karena jaga imunitas juga mungkin ya, nonton Gahar Project juga boleh, obrolan orang kantoran. Iya. Buat menghibur diri ya, biar nggak pusing, biar nggak stres di rumah. Yang penting kita semua sehat, kita bisa aktivitas lagi ya, Om Dejoy. Sehat selalu, udah bisa bebas beraktivitas. Betul. Nanti Balik ke endemi lah ya, udah nggak pandemi. Iya. itu mungkin tuh yang terus berikutnya. juga banyak komen di Gahar, jadi kalau misalnya mau ada apa yang mau dibahas sama kita, kasih ide Boleh. di bawah Betul. juga boleh gitu. Betul banget. Jadi kita bisa cari infonya kan tentang itu. Paling kalau kasih sponsor juga kan kita. Nah, itu Wah. seru lagi. Itu oke, teman-teman. Kalau gitu kita udahin dulu yang edisi kali ini ya. Edisi berikutnya nanti mungkin lebih seru lagi, kasih ide di bawah, atau yang punya pengalaman mengenai isoman, tulis aja di bawah, nggak usah segan-segan, kita sharing buat teman-teman yang lain. Bukan mendoakan yang belum kena harus kena, enggak, tapi paling tidak tahu mengantisipasi bagaimana caranya dan seperti apa hasilnya. Satu lagi, jangan lupa loncengnya dipencet, ya kan? Kasih like, kasih share ke teman-teman yang lain, komen di bawah, subscribe. Nah, karena kenapa? Subscribe itu gratis. Iya, oke. Pahala. Berpahala. Pahala itu Paling nggak kita doain tuh. Mudah-mudahan yang subscribe kita rezekinya ya, bagus. amin. Kita doain dulu tuh. Amin. Sehat selalu. Sehat selalu. Yang sedang sakit cepat sembuh. Yang belum kena penyakit jangan sampai kena penyakit. Oke, itu aja dari gua, Kang Deset. Bang Coki. Om Dejoy. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Lupa. Baru lagi. Ketemu lagi. Obrolan orang kantoran. Ketemu lagi. Gahar Production. Ayo kita ngobrol lagi. Gua belum hafal nih lagunya. Jangan ngobrolan. Harus dikasih tahu dulu. Ini baru nih. Gahar Production. Ini baru nih. Obrolan orang kantoran. Semua ketemu lagi. Semua ngobrol lagi. Semua macam-macam ada semua di sini. Gahar Production. Obrolan kantoran. Thank you. Thank you. Bye. Time out.